Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ketut Puja Adi Nugraha, NIM 20120111001, Rombel 20, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai LKM 4, Catur Marga dan Tempat Suci. Soal nomor 1. Dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari aspek tattwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Jelaskan masing-masing komponen dari catur marga tersebut. Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga merupakan perpaduan antara kata Bhakti Marga dan Bhakti Yoga. Kata Bhakti berarti menyalurkan, mencurahkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, pelayanan, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Kata marga berarti jalan atau usaha untuk kegiatan. Yoga berarti usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Jadi, Bhakti Marga Yoga adalah jalan menghubungkan diri dengan Tuhan dengan cara menunjukkan cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan, kesetiaan kepadanya, pelayanan, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Bhakti Marga Yoga ini, jika dilaksanakan berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widyu, akan mempersatukan Atman dengan Brahman dan segala ciptaannya. Lalu yang kedua ada Karma Marga Yoga. Karma berasal dari akar kata ker, yang artinya melakukan kegiatan atau kerja untuk suatu tujuan. Marga berarti usaha atau jalan. Yoga berarti usaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi, Karma Marga Yoga adalah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Landasan filosofis untuk melakukan karma untuk mencapai kebebasan adalah ketekunan melakukan kerja, keikhlasan, dan tidak terikat dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Jnana artinya pengetahuan, marga artinya usaha atau jalan, yoga artinya usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, Jnana Marga Yoga adalah usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui pengetahuan. Jnana Marga Yoga ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Pengetahuan di sini ditekankan pada pengetahuan spiritual, yakni pengetahuan yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu penderitaan, lahir dan kematian. Jnana atau ilmu pengetahuan suci menuntun manusia untuk bekerja tidak terikat oleh hawa nafsu, tanpa motif kepentingan pribadi, rela melepaskan hak milik, sadar bahwa badan bukan atma yang bersifat abadi. Lalu yang keempat, ada Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Dalam penerapannya, Raja Marga Yoga memerlukan pengendalian diri, disiplin diri, pengekangan, dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian. Raja Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Melalui Raja Marga, seseorang akan lebih cepat mencapai moksa. Tetapi tantangan yang dihadapinya pun lebih berat, sehingga seorang guru kerohanian yang sempurna untuk dapat menuntun dirinya. Soal nomor 2. Ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan, pedagang itu pun melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya.
Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk. Keledainya pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang. Dan keledai perlu pertolongan. Bagaimana caranya menolong keledai itu? Sesuai dengan catur marga, apa yang Anda lakukan terhadap keledai itu? Yang akan saya lakukan sebagai pertolongan kepada keledai tersebut adalah memanggil warga setempat yang berada di sekitar area itu untuk ikut menolong keledai yang terperosok itu. Dalam ajaran catur marga, hal ini termasuk ke dalam bagian karma marga yoga. Karena usaha atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui usaha atau tindakan kerja yang tulus ikhlas. Jadi, kita sebagai manusia harus bekerja dengan tulus ikhlas yang dalam hal ini menolong sesama maupun makhluk lain tanpa meminta imbalan. Soal nomor 3. Dalam jalan bakti disebutkan bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan bakti marga, kita harus menyayangi semuanya. Jadi, contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kepada Tuhan, kita selalu berdoa dan memuja Tuhan setiap saat. Kepada keluarga, kita saling menyayangi sesama keluarga. Kepada teman, kita saling memberi semangat dan dukungan satu sama lain. Kepada musuh, kita memaafkan dan tetap berdiam diri sampai si musuh lelah dengan sendiri dalam melakukan kejahatan. Soal nomor 4. Di dalam kitab Suci Weda kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya adalah Arcata Pracata Priyam Edaso Arcata Arcantu Putraka Uta Puram Na Dresnawar Cata. Rigveda 8.69.8. Pujalah dia sepenuh hati. Oh cendikiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Menurut pendapat saya, yang menyarankan dalam mantra itu adalah para resi yang menulis kitab Suci Weda itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pujalah dia adalah memuja Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Soal nomor 6. Jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contoh. Yang pertama ada pura kayangan jagat dan dang kayangan jagat. Pura kayangan jagat dan dang kayangan jagat merupakan pura yang menjadi tempat pemujaan universal bagi umat Hindu. Jumlah pura yang termasuk dalam jenis pura kayangan jagat di Bali sangat terbatas. Hanya ada 9 pura yang bisa ditemukan. Semuanya berada di 9 arah mata angin. Pura kayangan jagat di Bali yaitu Pura Watu Klotok, Pura Luhur Pulaki, Pura Luhur Lempuyang, dan lain-lain. Selain itu, ada pula Pura Dang Kayangan yang tidak hanya menjadi pemujaan universal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan pada guru suci. Jumlah Pura Dang Kayangan jagat di Bali lebih banyak. Lontar dari zaman dulu menyebutkan bahwa ada sebanyak 34 Pura Dang Kayangan di Bali. Contoh Pura Dang Kayangan jagat yaitu Pura Rambut Siwi, Pura Amertesari, Pura Pulaki, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada Pura Kayangan 3. Setiap desa adat yang ada di Pulau Bali memiliki 3 tempat suci utama. 3 tempat suci utama itu disebut dengan nama Pura Kayangan 3. 3 pura tersebut masing-masing adalah Pura Desa yang menjadi stana Dewa Brahma, Pura Dalem yang menjadi stana Dewa Siwa, serta Pura Pusah yang merupakan stana Dewa Wisnu. Lalu yang ketiga ada Pura Swagina. Pura Swagina merupakan pura yang secara khusus ditujukan untuk pemujaan bagi umat Hindu Bali sesuai mata pencaharian yang digelutinya. Sebagai contoh, Pura Melanting yang ditujukan untuk umat Hindu yang berprofesi sebagai pedagang. Lalu yang terakhir ada Pura Kawitan. Pura Kawitan merupakan pura khusus yang pembangunannya ditujukan untuk satu garis keturunan yang juga disebut wit.
Contoh jenis pura di Bali yang masuk dalam kategori ini adalah adanya sanggah yang ada di rumah masing-masing warga Hindu Bali. Selain itu, ada pula pura Paibon atau pura Dadie dan pura Pedarman. Contohnya, pura Pedarman Pandi, pura Pedarman Ide dalam Kelungkung, pura Pedarman Bujangga Wisnawa, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.